menyoal kenapa Al-Fatihah yang menjadi rukun dalam sholat kita. Ada kekhususan bagi surat Al-Fatihah ini, ada kualitas tersendiri, dan surat Al-Fatihah mempunyai beberapa predikat yang melekat di dalam surat itu berdasarkan riwayat, berdasarkan sejarah, dan berdasarkan ketentuan Allah. Juga berdasarkan hadis-hadis Nabi yang terkait dengan predikat khusus di dalam surat Al-Fatihah. Pertama, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal matsani." Sudah kami turunkan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan itu yang dimaksud dengan Al-Fatihah. Sejalan dengan itu, dalam satu riwayat dalam hadis Imam Ahmad bin Mu'ala, ketika sedang sholat, tangannya ditarik oleh baginda Rasul, "Maukah kamu aku berikan satu nasihat?" Kemudian baginda Rasul mengajarkan padaku, katanya, surat yang paling agung. Apa itu? Itulah Sab'ul Matsani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka Nabi itu sudah mengucapkan, setiap ucapan Nabi pasti benar, setiap ucapan Nabi bisa jadi itu yang wajib ditaati. Ada riwayat lain dalam kitab Sahih Muslim, dalam An-Nasai, dalam sunannya itu, hadis yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika baginda Rasul sedang duduk-duduk bersama malaikat Jibril, tiba-tiba pintu langit terbuka yang malaikat Jibril pun terkaget-kaget. Tidak pernah terjadi sebelumnya pintu langit terbuka. Hari itu terbuka dan turun malaikat menyampaikan 2 berita gembira kepada baginda Nabi. Sampaikan kepada umatmu, ini Allah memberikan berita gembira. Apa? Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua, ayat terakhir surat Al-Baqarah. Berarti dimulai dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ila akhirnya. Itu 2 surat yang diturunkan tidak melalui Jibril, tapi langsung dari dibukanya pintu langit. Berarti Al-Fatihah di situ punya keistimewaan tersendiri. Menurut Al-Bukhari dalam kitab tafsirnya disebut Ummul Kitab, Ummul Quran. Fatihah itu disebut itu Ummul Kitab dan Ummul Quran karena Fatihah itu pertama, Ummul Kitab itu sebagai pembuka dalam Quran. Dan surat pertama Al-Fatihah. Yang kedua, sebagai surat awal di dalam sholat, dalam aktivitas sholat. Nah, ini kekhususannya ini yang sering kali diremehkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Mereka kebanyakan tahu lah bahwa Fatihah itu rukun, hukumnya itu wajib di dalam rangkaian sholat. Maka jika salah satu rukun tidak terpenuhi, tidak sah sholatnya. Maka ketika Fatihah itu tidak dibaca, atau bahkan dibaca tapi tidak secara benar, maka itu bisa dapat dikatakan itu sebuah pelanggaran, karena bisa merubah makna. Sementara Fatihah merupakan surat yang paling agung, surat yang mengandung perjanjian. Di situ tuh Allah menegaskan, qasamtu sholati baina wa baina abdi wa li abdi masalah. Aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi 2 bagian. Untuk hambaku apa yang dia minta. Maka jika bacaannya tidak baik, bacaannya tidak tepat, banyak hukum-hukum tajwid yang dilanggar, ada penyelewengan makna di sana. Oleh karena segala sesuatu tadi, tuntunan syariat itu dilakukan bil ilmi, harus berbasis keilmuan. Maka 1400 tahun yang lalu baginda Nabi sudah menegaskan, bahkan mewajibkan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Wajib tuh bagi muslim laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu, apalagi terkait dengan aktivitas ibadah yang dilakukan, yang wajib-wajib. Itu kena kitabnya wajib. Kalau wajib itu berdasarkan kaidah usul fikih adalah suatu perbuatan yang jika dilakukan itu mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan dia akan disiksa. Kaidah usul fikihnya. Maka tidak bisa dianggap asal-asalan, sholatnya asal-asalan. Atau sebagian orang menganggap bahwa ketika kita jamaah maka kita mau imam. Nanti dulu, ada hadis-hadis yang menegaskan bahwa seorang makmum pun harus baca Fatihah tuh, karena hadisnya jelas.
Man sholat salatan lam yaqra bi umul qur'ani fa yakhidajun salasa ghairu tamam. Kata Nabi, siapa yang sholat tanpa membaca umul Quran, Fatihah yang maksud, maka tidak sempurna sholatnya. Tidak sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna. Salasa ghairu tamam, kata Nabi. Hadis lain yang menguatkan itu, la sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah di situ Al-Fatihah disebut Fatihatil kitab, kitab pembuka. Nggak ada sholat bagi orang yang nggak baca Fatihah. Dan bagian khusus dari surat Al-Fatihah adalah terkait dengan hadis qudsi yang menyatakan bahwa kata Allah, qasamtu sholati baini wa baina abdi wa li abdi mas'alah. Aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Untuk hambaku yang aku minta akan aku berikan. Jika hambaku minta pada saat itu akan aku berikan. Karena itulah perjanjian. Itu Allah yang bilang. Allah yang menegaskan di dalam Fatihah itulah terjadi dialog antara hamba dengan Tuhannya. Ia karena abudu, maka itu menunjukkan meniadakan segala kemusyrikan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah. Itu kalimat yang paling inti tuh di dalam sholat kita, di dalam baca Al-Fatihah kita. Ketika seorang hamba mengucapkan iya karena abudu, hanya kepadamu hamba menyembah, maka meniadakan segala kemusyrikan. Segala ketuhanan, bentuk ketuhanan yang lain. Nggak ada kecuali Allah. Wa iya karena nasta'in. Nah saat inilah aku minta tolong kepadamu. Maka kata Allah, hadza baina wa baina abdi wa li abdi mas'al. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Apa yang dia minta akan aku kasih. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.